Di awal film kita akan melihat seorang gadis bernama Tri Gelbman. Dia baru saja terbangun dari tidurnya yang sekaligus juga menjadi tokoh sentral dalam film ini. Ia dikisahkan sebagai mahasiswa populer di Universitas Bayfield dan kerap melalui hari-harinya dengan berpesta. Seperti yang ia lakukan semalam hingga membuatnya mabuk berat dan kehilangan kesadarannya. Konyolnya, Tri yang sempat berada di bawah pengaruh alkohol itu malah tertidur di asrama pria dan kamar Carter lah yang menjadi tempatnya melalui malam yang melelahkan tadi. Berbeda dengan Tri, Carter Davis si kutu buku jelas bukanlah merupakan tipe idaman gadis tersebut. Karena alasan itulah Tri seakan cuek dan meninggalkan kamar Carter begitu saja. Hal yang sama juga dilakukan Tri pada mahasiswa lainnya. Ia yang begitu angkuh seolah tidak peduli dengan mahasiswa lainnya, tak terkecuali dengan Daniel Boseman yang juga teman satu asrama dengannya. Anehnya, Daniel yang menanyakan sosok pria yang sempat bersama Tri tadi malam malah tidak bisa dijawab oleh gadis populer itu. Ia justru mengabaikan pertanyaan tersebut, seolah Tri memang benar-benar tidak sadar dengan siapa ia telah melalui malam tadi. Setibanya di kamar, kedatangan Tri langsung disambut sedikit sinis oleh teman sekamarnya. Tak ada obrolan serius yang dibicarakan oleh mereka. Gadis bernama Lori Sprangler itu hanya mengatakan jika malam tadi Tri telah melakukan aksi gila di bar. Mulai dari menari di atas meja, menghamburkan makanan, berkelahi, hingga menjilati leher teman laki-laki lainnya yang ada di sana. Tak lama berselang, perhatian Tri seketika teralihkan setelah mendapati dirinya yang sudah harus berangkat ke kelas. Dengan cepat, gadis itu pun lalu menyiapkan segala keperluan kuliahnya. Tanpa diduga, Lori malah memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Tri sembari mempersembahkan kue sederhana bikinannya untuk teman sekamarnya itu. Namun siapa sangka, sikap angkuh Tri ternyata juga ia tunjukkan pada teman sekamarnya sendiri. Kue pemberian Lori seakan tidak dianggapnya, bahkan ia dengan tega membuang kue tersebut di hadapan temannya itu. Setibanya di kelas, Tri yang datang terlambat ternyata malah dibiarkan begitu saja oleh sang dosen. Anehnya, Tri justru memandangi dosennya itu dengan penuh makna, seolah ada hal yang disembunyikan di antara mereka berdua. Hal yang sama juga turut dilakukan oleh sang dosen. Pria bernama Gregory itu menatap Tri dengan tatapan yang sama. Usai menjalani kuliahnya, Tri lalu mengikuti rapat bersama dengan mahasiswi lainnya. Namun, perangai angkuh kembali ditunjukkan oleh gadis itu. Salah satu temannya yang kebetulan datang dengan membawa banyak makanan seketika langsung disindir yang membuatnya meninggalkan rapat tersebut. Sialnya, makanan yang tengah dibawa oleh mahasiswa tersebut malah tertabrak oleh Carter yang kebetulan tiba di sana. Sontak, Tri yang berada di sampingnya pun terkena tumpahan dari makanan mahasiswi tersebut. Dengan penuh kesal, Tri lalu memarahi Carter meski insiden tadi terjadi tanpa kesengajaan. Bahkan gadis itu juga sampai mengusir Carter hanya karena malu jika ketahuan kalau ia sempat tidur di kamar mahasiswa kutu buku tersebut. Seolah tidak ingin menghabiskan waktunya hanya untuk menahan malu di tengah rapat, Tri lalu mendatangi klinik di kampusnya. Di tempat itu juga, Tri tidak sengaja bertemu dengan Lori yang kebetulan juga bekerja di sana. Entah apa yang terjadi di antara keduanya, Lori yang masih kesal karena insiden kue ulang tahun tadi seketika memperingatkan Tri agar tidak bertindak semaunya sendiri. Ia meyakini jika aksi semena-mena yang terus dilakukan Tri justru akan berdampak serius pada kehidupannya. Namun bukannya tersadar akan perkataan Lori, Tri justru kembali cuek dan menganggapnya sebagai lelucon sembari meninggalkan teman sekamarnya itu. Kedatangan Tri ke klinik ternyata bukanlah untuk memeriksakan kesehatannya. Ia justru ingin menemui salah satu dokter yang kebetulan juga menjadi dosen di kampus, yakni Gregory. Entah apa yang mereka pikirkan, keduanya malah bercumbu di salah satu ruangan di sana. Namun aksi itu tidak berlangsung lama, karena kemudian datanglah Teresa yang merupakan istri dari Gregory. Mendapati kedatangan wanita itu, Tri yang tidak ingin terlibat masalah pun lalu bergegas pergi dari sana. Malam harinya, persiapan merayakan pesta pun dilakukan. Namun bukan pesta untuk merayakan hari ulang tahun Tri, melainkan pesta yang diadakan di asrama pria. Anehnya, Tri dan Daniel yang saat itu tengah bersiap tiba-tiba mendapati lampu asrama yang padam dan menyala berulang. Kejadian itu jelas menyulut amarah Tri, karena bagaimanapun persiapannya untuk datang ke pesta jadi lebih lama karena padamnya listrik di kamarnya. Dalam perjalanannya, Tri yang terlalu lama berdandan kini harus berjalan sendirian menuju ke asrama pria. Mirisnya,
Ia yang saat itu mendapat telepon dari sang ayah malah meresponnya dengan begitu cuek. Padahal ayahnya itu menelpon hanya untuk memberitahu bahwa dirinya telah menunggu cukup lama di salah satu kafe hanya untuk merayakan hari ulang tahun anak gadisnya tersebut. Parahnya lagi, sang ayah yang sempat menunjukkan kekesalannya di telepon malah ditutup begitu saja oleh Tri. Seolah ia benar-benar tidak menganggap penting semua orang, tak terkecuali dengan sosok ayahnya sendiri. Tak lama kemudian, Tri lalu bertemu dengan beberapa supporter tim bola kampusnya. Tapi lagi-lagi ia yang angkuh dan masih dibalut kekesalan pada ayahnya, seakan tidak peduli dengan sekelompok mahasiswa yang dilaluinya. Hingga kemudian langkahnya pun terhenti di salah satu lorong kampus. Anehnya, musik box yang berada di tengah lorong ternyata masih berbunyi dengan mengeluarkan musik bernada ulang tahun seperti layaknya kado yang memang ditujukan untuk Tri seorang. Bukannya merasa janggal atau malah terenyuh dengan benda tersebut, perasaan Tri malah dibuat tidak karuan karena tidak lama berselang muncul salah satu supporter tim bola tadi yang tengah berdiri di ujung lorong. Bukannya takut oleh kemunculan sosok bertopeng itu, Tri justru mengancamnya akan menghubungi polisi sembari terus berjalan meninggalkan tempat tersebut. Sial bagi Tri, ia yang sudah berjalan hingga ke ujung lorong tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sosok bertopeng itu. Sontak ia pun berlari mencoba menghindar dari sosok bertopeng yang terus mengejarnya. Namun upaya tersebut tampak tidak berarti bagi Tri. Ia yang terpeleset lalu dihampiri oleh sosok bertopeng yang langsung menghujamkan pisau ke arahnya. Secara mengejutkan, semua yang dialami oleh Tri semalam ternyata tidak sedikit pun merubah kondisi fisiknya. Ia kini justru kembali terbangun di kamar Carter sama seperti yang sempat dialaminya di awal film tadi. Gadis itu pun seketika terbingung dan merasa tidak percaya jika dirinya selama ini telah bermimpi. Terlebih seluruh kejadian yang dialaminya di kamar Carter pun sama persis seperti yang pernah dirasakannya dalam mimpi tadi. Tak hanya itu, semua kejadian yang pernah dialaminya pun kini kembali terjadi yang sontak membuat Tri semakin kebingungan. Tak terkecuali dengan musik box yang ada di lorong kampus. Menyadari kemungkinan akan munculnya sosok bertopeng lagi, Tri yang tidak ingin ambil resiko lalu bergegas pergi meninggalkan lorong untuk menuju ke asrama pria. Upaya yang dilakukan Tri untuk terhindar dari sosok bertopeng tampaknya hanyalah sia-sia belaka. Karena ia kini justru kembali harus menghadapi sosok tersebut di acara pesta. Tri yang saat itu hendak bercocok tanam dengan mahasiswa lainnya bahkan mendapati kemunculan sosok bertopeng di kamarnya. Alhasil dengan keji, sosok misterius itu pun kembali menghabisi nyawa gadis tersebut. Anehnya hal yang sama kini kembali terulang. Tri yang baru saja dibunuh oleh sosok bertopeng seketika terbangun dari tidurnya, tepat di kamar Carter seperti sebelumnya. Mendapati ada yang aneh dalam hidupnya, Tri kini semakin dibuat panik dan kebingungan, seolah ia benar-benar telah mengalami hal yang tak pernah dialaminya selama ini. Hal itu juga sempat diungkapkan Tri kepada Lori. Namun sayangnya cerita tak masuk akal dari Tri justru dianggap hanya sebagai mimpi buruk oleh teman sekamarnya itu. Seolah ingin merubah jalan cerita dari insiden yang pernah dialaminya, malam itu Tri lebih memilih untuk tetap tinggal di kamarnya dan melewatkan acara pesta di asrama pria. Bahkan gadis tersebut sampai menutup rapat pintu dan jendela kamarnya, berharap agar sosok bertopeng tak lagi datang menghampirinya. Namun upaya tersebut kembali menemukan jalan buntu, karena tidak lama kemudian sosok bertopeng lagi-lagi muncul dan menyerang Tri tanpa ampun. Dalam kondisi terbangun, Tri yang mulai menyadari ada yang tidak beres dengan kehidupannya kini terlihat sangat kacau dan panik. Hingga kemudian kondisinya mulai stabil setelah ditenangkan oleh Carter. Dalam obrolannya, Carter yang awalnya hanya menganggap cerita Tri sekedar bualan saja, namun akhirnya mulai terbuka dan bisa menerima semua cerita yang telah dialami oleh gadis itu. Merasa penasaran dengan sosok pembunuh di balik topeng, Carter kemudian menyarankan Tri agar menulis daftar siapa saja yang membencinya hingga berpotensi melenyapkan nyawa gadis populer itu. Dengan kata lain, Tri mau tak mau harus rela mengalami kejadian pembunuhan secara berulang hingga ia benar-benar mengetahui secara pasti siapa sosok di balik topeng tersebut. Meski terasa sangat memberatkan, namun hanya dengan cara itulah maka ia bisa menemukan sosok pembunuhnya. Atau malah ia bisa menghentikan siklus berulang seperti yang sudah ia alami dalam hidupnya belakangan ini. Alhasil Tri pun lalu menerima saran tersebut. Sejak saat itulah hari demi hari dilalui Tri dengan terus dibunuh oleh sosok bertopeng.
bersamaan dengan terus berkurangnya daftar nama yang berpotensi menjadi sosok di balik topeng tersebut. Hal itu didasarkannya pada berita yang mengabarkan tentang sosok pembunuh berantai yang kini tengah ditangkap dan dirawat di klinik Universitas Bayfield. Tanpa pikir panjang, Tri lalu bergegas mendatangi klinik tempat pembunuh itu berada. Sial bagi Tri, kedatangannya ternyata malah menempatkannya pada posisi yang sulit. Pasalnya, Tri tidak hanya tidak sanggup melawan sendiri sosok pembunuh itu saja, tapi Carter yang sempat datang untuk menolong juga malah dihabisi nyawanya oleh sosok tersebut. Serangkaian perlawanan juga sempat dilakukan oleh Tri. Bahkan ia sempat membuat pembunuh itu tumbang dan hampir menghabisi sosok tersebut. Namun perasaan Tri malah kini dibuat goyah. Karena jika ia berhasil membunuh sosok itu dan membuat hidupnya kembali normal, maka secara tidak langsung ia justru akan kehilangan Carter yang notabene sudah lebih dulu terbunuh. Lain halnya jika ia sendiri yang mati, karena dengan kondisi tersebut maka kehidupannya akan kembali terulang dan Carter yang selama ini selalu menyemangatinya akan tetap hidup seperti biasanya. Alhasil Tri yang tidak rela kehilangan Carter akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Berbanding terbalik dengan apa yang selama ini menjadi karakternya, Tri yang kembali terbangun kini memulai harinya dengan pribadi yang baru. Bahkan ia seakan tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena bisa melihat Carter lagi dalam kondisi seperti sebelumnya. Tidak hanya berbuat baik dengan semua orang, tetapi gadis itu juga sampai memperlihatkan rasa kagumnya pada Carter di hadapan mahasiswi lainnya. Tak hanya itu, Tri juga akhirnya memutuskan hubungan gelapnya dengan Gregory, serta menjalin hubungan baiknya dengan sang ayah yang selama ini telah ia jauhi sejak kematian ibunya. Berbekal pengalaman di siklus kehidupan sebelumnya, kini Tri telah menyusun rencana untuk menghabisi nyawa dari sosok pembunuh yang ada di klinik kampusnya. Meski sempat dibuat kewalahan oleh sosok tersebut, namun akhirnya Tri berhasil membunuh sosok itu dan merayakan keberhasilannya dengan Carter. Di malam itu, Tri tidak hanya merayakan keberhasilannya saja dalam menghabisi nyawa si pembunuh berantai, tetapi juga sekaligus merayakan hari ulang tahunnya berdua dengan Carter. Meski dirayakan dengan sangat sederhana, namun suasana romantis jelas sangat terasa di antara Tri dan Carter. Dengan hanya bermodalkan kue ulang tahun pemberian Lori, Tri menghabiskan kue tersebut dengan doa agar ia bisa kembali menjalani kehidupan normalnya esok hari. Anehnya, aksi yang dilakukan Tri pada sosok pembunuh berantai ternyata tidak serta-merta membuatnya bisa kembali dengan kehidupan normalnya. Sebab kini gadis itu justru kembali terbangun di kamar Carter, sama seperti yang selama ini dialaminya berulang kali. Menyadari apa yang telah dilakukannya hanyalah sia-sia, Tri jelas tidak terima dan menganggap hidupnya sudah tak berguna lagi. Bahkan ia sampai mengacuhkan Carter dan meninggalkannya begitu saja. Nah, dalam kondisi psikis yang sedang kacau, Tri lalu kembali ke kamarnya dan berusaha mengemasi seluruh barang miliknya untuk kemudian ia bawa pergi sejauh mungkin dari sana. Gelagat aneh itu jelas sangat membuat Lori curiga. Ia pun lalu berusaha menenangkan teman sekamarnya itu sembari memberikan kue buatannya sebagai hadiah kecil ulang tahun Tri. Menariknya, Tri yang merasa telah memakan kue itu semalam yang sekaligus juga menjadi aktivitas terakhirnya jelas menaruh curiga pada Lori. Karena bagaimanapun juga tidak ada aktivitas lainnya yang ia lakukan sebelum kematiannya selain memakan kue tersebut. Terlebih kematian si pembunuh berantai juga ternyata sama sekali tidak berdampak pada siklus hidupnya yang terus berulang. Dengan kata lain, kecurigaan besar Tri pada sosok bertopeng ini malah tertuju pada Lori. Ia beranggapan jika kue ulang tahunnya telah dibuat khusus oleh Lori menggunakan racun yang membuatnya tewas tadi malam. Tak hanya itu, Tri juga turut menganggap bahwa sosok pembunuh bayaran di klinik kemarin hanyalah kambing hitam saja. Lori akan menggunakan siasat seolah-olah sosok buron itulah yang nantinya akan dituduh sebagai pembunuh Tri ketika teman sekamarnya itu berhasil membunuhnya. Dengan semua argumen tersebut, kini Tri meyakini bahwa sosok di balik topeng yang selama ini membunuhnya adalah Lori dan bukan yang lainnya. Tidak hanya ingin mengandalkan argumen lemahnya, Tri lalu meminta Lori untuk memakan kue bikinannya sendiri. Bahkan ia sampai mengancam akan membawa kue tersebut ke polisi untuk mengungkap kebenaran tentang kue tersebut. Merasa terpojok, Lori yang kehabisan akal pun lalu mencoba memberi perlawanan pada Tri dengan menghajarnya. Nah, dari sinilah terungkap bahwa motif di balik rencana pembunuhan Tri adalah karena dendam percintaan. Lori mengaku jika selama ini ia memang menaruh dendam pada teman sekamarnya itu hanya karena Gregory yang lebih memilih Tri dibanding dirinya.
Dalam perseteruannya, Daniel yang juga berada di asrama yang sama sempat merasa terusik oleh kebisingan suara dari kamar Tri. Namun sayangnya Lori masih bisa mensiasatinya sembari terus membungkam mulut teman sekamarnya itu. Secara mengesankan, Tri yang sedari tadi berada di bawah intimidasi Lori akhirnya bisa memberi perlawanan berarti. Tidak hanya sekedar menghajar teman sekamarnya itu, Tri juga berhasil meraih kue ulang tahun dan menyumpalnya ke mulut Lori. Tanpa diduga, kue ulang tahun sederhana yang terlihat menggiurkan tersebut ternyata memang benar-benar terbuat dari racun berbahaya. Hal itu terbukti dari reaksi tubuh Lori yang tampak kesakitan setelah sempat menelan kue bikinannya sendiri. Tri lalu menendang Lori dan menghempaskan tubuh temannya itu hingga jatuh dari jendela kamar mereka, dan alhasil Lori pun akhirnya tewas di tempat. Tewasnya Lori jelas cukup melegakan bagi Tri karena bagaimanapun juga ia tidak perlu lagi bertemu dengan sosok bertopeng atau malah mati hanya karena memakan kue beracun itu. Sama halnya dengan Carter, ia yang kini mulai bisa menerima penjelasan tentang cerita Tri, akhirnya mulai terbiasa melalui waktunya bersama dengan gadis populer tersebut. Terlebih Tri juga kini tidak ragu lagi untuk menunjukkan rasa sayangnya pada si kutu buku Carter. Ekspresi kebahagiaan juga terpancar jelas dari raut wajah Tri. Bukan hanya karena kematoyan Lori atau kedekatannya dengan Carter, tetapi juga karena ia sekarang mulai bisa memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Setelah melalui hari yang melelahkan dalam siklus hidupnya, kini Tri kembali dikejutkan dengan siklus berulang seperti sebelumnya. Gadis itu terbangun di kamar Carter sama seperti yang sempat ia alami sebelumnya. Sontak kejadian itu jelas membuat Tri semakin frustasi karena semua upaya yang dilakukannya kemarin sama sekali tidak memberikan perubahan bagi kehidupannya. Namun siapa sangka, apa yang dialami Tri saat ini ternyata hanyalah settingan belaka yang sengaja dilakukan oleh Carter hanya untuk memberikan surprise ulang tahun atas keberhasilan gadis tersebut. Secara ajaib, siklus yang terus berulang dalam kehidupan Tri kini telah berakhir ditandai dengan bergantinya tanggal di hari tersebut. Alasan itulah yang membuat Tri begitu bahagia dan memeluk erat Carter seolah ia tidak ingin mengalami kejadian yang sama seperti sebelumnya. Mereka pun kemudian melalui momen kebahagiaan bersama di ranjang dan film berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Happy Death Day yang rilis tahun 2017. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.